When I need motivation, my one solution is my queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bebasari, NPM 191446026 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai hasil observasi saya pada kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang bertujuan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan untuk membangun jati diri calon guru dan tenaga kependidikan melalui kegiatan mengenal kultural sekolahan, kemudian struktur organisasi dan tata kelola di sekolahan, peraturan tata tertib di sekolahan, mengenal kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, mengerti akan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan mengetahui praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kemudian pada kegiatan PLP 1 ini saya mengambil sekolah yaitu SD Negeri Pejing 2, di mana sekolah tersebut telah mendapatkan keakreditasi yang sangat baik, kemudian tenaga pengajar dan pendidikan yang cukup banyak, dan pembiasaan-kebiasaan positif yang sangat baik. Dan tentunya jarak antara SD dengan rumah yang cukup dekat. Visi dan misi yang terdapat pada SD Negeri Pejing 2 yang pertama, unggul dalam memperoleh nilai ujian sekolah, unggul dalam proses mata pembelajaran, unggul dalam olimpiade, unggul dalam seni, dan unggul dalam tata krama pergaulan. Sedangkan misinya sendiri yaitu satu, menciptakan proses pembelajaran yang sangat efektif sehingga potensi siswa dapat berkembang dengan baik. Kemudian melaksanakan pembimbingan belajar secara kontinu dan menyeluruh sesuai dengan kompetensi anak yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang kondusif sehingga tumbuh semangat bekerja dan belajar yang intensif pada semua warga sekolah. Dalam struktur organisasi sekolah itu sendiri, SD Majing 1 yang dikepalai sekolah oleh Bapak Suprayana SPD, kemudian komite oleh Bapak Haji Suprapto, kemudian oleh dan tenaga pendidik yang lainnya untuk mengajar di satu kelas. Kemudian yang berikutnya adalah sarana dan prasarana di SD Negeri Majing 1 yang bertujuan untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui kondisi fisik, sarana dan prasarana di SD Negeri Majing 2 adalah: pertama, ada gedung yang terdiri dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, kamar mandi untuk guru, kemudian ruang UKS, kantin, perpustakaan, lab TI, lab tari, area parkir, lapangan, ruang TU, ruang koperasi guru, musola, dapur, dan lain sebagainya. Kemudian ada lapangan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial dan upacara bendera. Kemudian ada perlengkapan seperti komputer, meja, kursi, papan proyektor, kemudian kipas angin, buku, dan alat tulis. Di lain hal, sarana dan prasarana yang mendukung, ada beberapa hambatan yang dialami oleh SD Majing 2, yaitu kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk mengelolanya. Sedangkan dana untuk mengelola sarana dan prasarana di SD tersebut didapatkan dari bantuan pemerintahan seperti dana BOS dan komite sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai kultur sekolahan. Nama sekolah adalah SD Negeri Majing 2. Bentuk kependidikan yaitu SD, status sekolahan negeri, status kepemilikan pemilihan daerah, memiliki SK izin operasional dan tanggal SK, yaitu 12/KTSP/1000
1991 yang beralamatkan di Patuan Ambar Ketawang Gampeng Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah SD Majing 2 membantu untuk memfasilitasi siswa agar dapat berkembang optimal dalam belajar mengajar, agar dapat menggali kompetensi dan bakat siswa untuk berkembang dengan baik. Nah, sekolah tidak hanya memberikan nilai-nilai kehidupan akademik, yaitu juga menanamkan sikap sopan santun dalam bertingkah laku untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik dan bermasyarakat ketika diperlukan untuk ia ketika tumbuh dewasa. Kemudian pendekatan di SD Negeri Majing 2 antara tenaga pendidik atau guru dengan siswa yang sangat baik untuk menumbuhkan berkembangnya rasa kepercayaan diri yang mutlak diperlukan untuk proses pembelajaran seorang peserta didik. Kemudian penanaman kegiatan 3S atau senyum, salam, sapa. Kemudian pengkondisian awal belajar yang baik, upacara bendera, dan penggunaan seragam sekolah. Struktur organisasi. Yang pertama adalah kepala sekolah mempunyai tugas sebagai manajer, administrator, dan supervisor, serta leader dalam sekolah tersebut. Tidak hanya sebagai kepala sekolah, tetapi juga sebagai inovator dan motivator antara guru dan peserta didik. Kemudian ada guru kelas yang bertugas untuk mendampingi kegiatan belajar mengajar, mengenal karakteristik siswa, membuat silabus dan RPP, dan juga membuat perangkat pembelajaran, membantu lembaga kerja siswa, mengajar sesuai bidang yang telah diampu oleh guru tersebut. Kemudian ada juga tata tertib dan peraturan sekolah di SD Negeri Majing 2. Peraturan dan tata tertib tersebut dibuat dengan bermusyawarah dengan warga sekolah dan siswa dengan guru saat di sekolah agar ada munculnya rasa kondusif dan kenyamanan ketika belajar berlangsung. Ketentuan dan tata tertib tersebut mencakup yaitu yang pertama ada kapan sekolah itu akan dimulai, kemudian keterlambatan, izin meninggalkan kepala sekolah, izin meninggalkan pembelajaran, dan juga tidak izin ketika siswa tersebut tidak masuk sekolah. Kemudian kewajiban siswa, larangan siswa, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai kegiatan seremonial formal di sekolah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menunjang di mana untuk meningkatkan atau menggali bakat dan minat siswa tersebut. Yang pertama adalah ketika diadakannya perlombaan di akhir tahun atau yang sering kita sebut dengan porsenitas. Kemudian ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang antara lain adalah badminton, kemudian seni tari, dan ekstrakurikuler wajib yang harus ditempuh oleh siswa tersebut yaitu kepramukaan dan ekstrakurikuler tambahan sesuai minat dan bakat siswa tersebut. Kemudian ada yang dinamakan dengan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Contohnya adalah ketika kita sebagai guru yaitu mencontohkan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, kemudian memanfaatkan waktu untuk belajar membaca buku, dan juga untuk dan melakukan kegiatan Jumat bersih yang dilaksanakan ketika jam setelah istirahat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.